Halo penonton Rainews sekalian, selamat datang di Rainim. Kita semua sama-sama tahu lah ya, kalau kita bahas Donghua, pasti patokan atau yang didewa-dewakannya tuh antara Battletoad Heaven, Soul Lane, dan juga Perfect World. Ya walaupun Perfect World beberapa waktu kebelakangan ini pamornya sedang turun lah bisa dibilang, karena ceritanya yang dianggap kemana-mana. Nah di sini gue mau ngerekomendasiin beberapa Donghua yang bahkan bisa lebih bagus cuy daripada ketiga Donghua tersebut. Dan ya tentu aja ini tuh menurut pendapat gue ya. Dan ya daripada banyak basa-basi, mending kita langsung aja masuk ke list rekomendasi Donghua yang lebih baik dari BTTH, Soul Lane, dan Perfect World. The First Order menceritakan era setelah teknologi yang diciptakan manusia ternyata malah membawa kehancuran pada dunia, di mana krisis muncul di mana-mana dan banyak manusia hidup dengan menyedihkan. Nah, di tengah krisis tersebut muncullah fenomena aneh, di mana terdapat beberapa orang yang tiba-tiba mendapatkan kekuatan yang aneh dan berbeda-beda tentunya. Yang mana fenomena ini belum diketahui penyebabnya. Tentu saja sang karakter utama yaitu Ren Xiaosu juga membangkitkan kekuatan unik, di mana kekuatannya tuh kayak dia dikasih misi gitu sama mesin tik, yang mana kalau misalkan udah beresin misi yang diberikan, Ren Xiaosu bakal diberikan sesuatu sebagai imbalannya. Dan itu tuh bisa jadi kekuatan buat ngopi kekuatan orang lain, seni bela diri, dan ada juga yang langsung dikasih duit cuy. Sumpah kocak banget sih. Nah di Donghua tuh punya grafis yang keren banget cuy, dan juga komedi yang seru parah. Gak kayak di kebanyakan Donghua yang menurut gua kadang banyak yang cringe gitu loh komedinya. Tapi First Order ini enggak cuy, apalagi soundtracknya bikin terngiang-ngiang banget cuy. Mantap lah pokoknya. Sword of Coming. Cerita berawal di sebuah desa istimewa yang mana disebutkan bahwa di desa tersebut terdapat peluang luar biasa untuk para kultivator atau ahli seni bela diri. MC kita Cheng Ping An merupakan seorang anak dari desa tersebut, yang mana orang tuanya telah tewas pada saat dirinya berusia 5 tahun cuy. Dan sebenarnya MC kita nih mungkin karena kebaikan hatinya, dia tuh punya banyak hal-hal luar biasa di sekitarnya cuy. Bahkan peluang yang semua orang cari itu sebenarnya ada di halaman rumahnya. Tapi ya karena dia tuh bener-bener gak punya backingan, dan bahkan orang tuanya aja udah wafat, ngejadiin dia tuh malah jadi kayak terombang ambing lah oleh bentrokan orang-orang di sekitarnya. Bahkan saat dia berusia 14 tahun, jembatan kehidupan si MC kita ini tuh dirusak sama si Jalang Cai Jinjian. Lalu tak lama setelahnya, dikarenakan oleh pendeta Lucien, dirinya merawat seorang gadis misterius yaitu Ni Yao yang terluka. Pertemuan ini tuh menandai kebangkitan dari MC kita ini cuy. Dan Ni Donghua tuh punya alur yang bisa dibilang lambat banget. Jadi kalian jangan berharap si MC kita ini tuh bakal tiba-tiba jadi OP gitu. Dan mungkin sebagian besar dari kalian bakal kayak bosen nonton Ni Donghua awalnya. Tapi gua rasa justru alurnya yang lambat tapi mendetail ini tuh justru jadi daya tarik nih Donghua. Dan kalau misalkan kalian bisa sabar nontonin episode demi episode dari nih Donghua, kalian pasti bakal dapet lah serunya nih Donghua. Jade Dynasty. Jade Dynasty menceritakan mengenai Zhang Xiaoban yang merupakan anak di sebuah desa kecil, di mana di sana ia hidup normal layaknya anak pada umumnya. Namun semua itu berubah saat negara api menyerang. Anjas. Lu kata avatar negara api. Ya, sehingga suatu ketika desa tersebut menjadi tempat pertarungan dahsyat antara seorang biksu dan lelaki misterius. Pertarungan ini kemudian mengakibatkan desa itu pun hancur, dan semua orang di desa itu mati kecuali sang MC dan juga salah satu temannya. Setelah pertarungan berat tersebut, sang biksu menyelamatkan Zhang Xiaoban, dan karena mengetahui dirinya dalam keadaan sekarat dan hampir mati diakibatkan oleh pertarungan sebelumnya, sang biksu kemudian mengajari Zhang Xiaoban bela diri dan juga memberikan wasiat kepada Zhang Xiaoban. Ya gitulah pokoknya background cerita. Dan kemudian keesokan harinya si Zhang Xiaoban ini ditemukan oleh sekte Qingyun dan kemudian menjadi murid sekte Qingyun. Di sekte inilah kemudian si Zhang Xiaoban ini menemukan sebuah senjata misterius dan menjadi awal perjalanan hidup Zhang Xiaoban. Donghua ini juga berfokus pada konflik yang terjadi antara sekte iblis dan sekte Qingyun, yang kemudian membuat cerita Donghua ini semakin menarik cuy. Apalagi disertai dengan kisah romantis antara Zhang Xiaoban sama cewek-cewek di Donghua.
yang tentunya cakep-cakep cuy, karena grafisnya juga keren parah, mantep lah pokoknya. Azure Legacy, sebuah dunia bernama alam Azure yang pada suatu hari tiba-tiba diserang oleh para monster jahat dan membuat alam Azure menghadapi kekacauan. Di tengah krisis tersebut muncullah para dewa yang melawan para monster dan kemudian mengajarkan cara berkultivasi kepada manusia agar dapat menjadi dewa dan melawan para monster jahat. Sang MC, Meng Chuan, tinggal di sebuah desa kecil bersama orang tuanya, yang ternyata ibunya pun merupakan seorang dewa cuy. Namun suatu ketika desa tersebut diserang oleh para monster yang akhirnya menyebabkan sang ibu mati di hadapan Meng Chuan ketika melawan para monster seorang diri. Oleh karenanya Meng Chuan memendam dendam kepada para monster dan berlatih sangat keras untuk kemudian dapat memusnahkan para monster sebagai pembalasan atas kematian ibunya. Dengan grafik yang keren banget serta MC yang cool parah ngebuat nih dongwa tuh sayang banget cuy buat dilewatin. The Law of the Devil. Di benua Roland, sekelompok pahlawan sedang bangkit. Para penyihir menghadapi para dewa. Di benua sihir, kemakmuran kekaisaran Roland yang dinubuatkan selama 1000 tahun akan segera runtuh. Dan orang terpilih akan menyelamatkannya seperti Aragon Roland, yaitu kaisar pendiri yang menciptakan kekaisaran Roland 1000 tahun yang lalu. Seorang pemuda dari peradaban modern tiba-tiba direinkarnasi ke dunia lain sebagai Due, putra tetua jenderal kekaisaran Eldom. Memiliki fisik yang lemah dan dikirim kembali ke dataran Lolin oleh keluarganya. Dia jatuh di pulau terpencil secara tidak sengaja dan membuat kesepakatan dengan seorang pelayan iblis dan kemudian mendapatkan kekuatan yang tidak terbatas cuy. Dan dengan demikian memulai perjalanan legendarisnya untuk menjadi seorang raja. Renegade Immortal. Wang Lin adalah anak yang cerdas dengan orang tua yang penuh dengan kasih sayang. Meskipun dia dan orang tuanya dijauhi oleh anggota keluarga mereka yang lain, orang tuanya selalu berharap besar bahwa suatu hari dia akan menjadi seseorang yang hebat. Suatu hari Wang Lin tiba-tiba mendapat kesempatan untuk berjalan di jalan kultivasi. Tetapi sayangnya dia hanya memiliki bakat yang biasa-biasa aja cuy. Tapi ya namanya juga dongwa cuy. Walau bakatnya biasa-biasa aja, si MC kita ini tetap punya cheat cuy, dimana dalam dirinya terdapat jiwa seorang ahli kultivasi yang kemudian senantiasa membimbing Wang Lin. Hal yang paling gua suka di sini tuh adalah ketika kepribadian si MC-nya jadi rubah gitu cuy. Yang mana asalnya ramah, lemah lembut, kemudian menjadi karakter yang kejam dan dingin parah cuy. Gua kasih 1000 lah buat si MC ini. Slay the Gods. Ini nih dongwa yang walaupun tahun 2024 tuh belum beres, tapi gue yakin nih dongwa tuh bakal jadi dongwa terbaik di tahun 2024. Ya tentu aja ini pendapat pribadi ya. Slay the Gods ini menceritakan dunia yang tiba-tiba dilanda oleh kabut atau badai misterius yang kemudian hanya menyisakan negara atau kota Daxia saja. Kabut tersebut ternyata menjadi awal di mana para dewa memberikan pengaruhnya pada dunia. Semenjak adanya kabut tersebut, terdapat orang-orang yang bisa menggunakan energi tabu, ya kayak mana atau ki gitulah. Nah, MC kita ini, Lin Qiye, merupakan seorang anak SMA biasa yang pada saat dia kecil, dia secara tidak sengaja melakukan kontak dengan dewa yang entah kenapa membuat matanya tidak bisa terbuka atau buta lah. Tapi ya agak buta juga sih, soalnya dia masih bisa ngeliat gitu walaupun matanya tertutup. Dan semenjak itu dia dianggap sebagai orang yang mempunyai penyakit jiwa oleh orang-orang. Lalu suatu hari dirinya diserang oleh beberapa makhluk misterius yang sangat kuat. Dan saat dia terdesak, dia kemudian membangkitkan kekuatan dewa yang ada pada dirinya dan menjadi agen atau apostel dari Dewa Michael. Dari para penjaga malam, yaitu orang-orang pengguna kekuatan tabu yang melindungi Daxia, dirinya mengetahui bahwa dirinya sedang diincar oleh para dewa-dewa dari barat. Dan para dewa dari barat ini juga bersiap untuk melakukan invasi ke Daxia, tempat di mana Lin Qiye dan orang-orang yang disayanginya tinggal. Selain punya kekuatan Dewa Michael, si Lin Qiye ini juga punya satu kekuatan lagi cuy, yaitu rumah sakit jiwa para dewa. Ya kalian gak salah dengar, rumah sakit jiwanya dewa cuy. Di sini tuh si Lin Qiye dapat mendapat kekuatan acak dari dewa yang udah dia sembuhkan gitu. Dan yang paling gua suka dari ini dongwa itu tuh feelnya yang bener-bener fresh banget cuy.
Dimana ini tuh bukan kayak Murim zaman dulu gitu, dan bukan juga kayak sci-fi banget, kayak lebih ke masa kini lah. Dan cerita tentang dewa-dewa gini juga fresh banget cuy. Jarang lah dongwa kayak gini. Ditambah mulai dari sinematografinya, ceritanya, sound effect-nya, soundtrack-nya, itu tuh top tier semua cuy. Pokoknya ini tuh dongwa favorit gua di tahun 2024 sejauh ini. Bahkan kayaknya bisa jadi sepanjang masa kalau misalkan next seasonnya dongwa ini tuh konsisten atau bahkan lebih improve lagi. Itulah dongwa-dongwa yang menurut gua bahkan lebih bagus daripada Soul Land, Perfect World, dan bahkan BTTH cuy. Kalau kalian nggak setuju ya langsung aja kasih argumen kalian di kolom komentar. Dan kalau ada rekomendasi dongwa lain yang kalian punya, langsung aja ditaruh di kolom komentar juga cuy. Makasih yang udah nonton video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Gua Rainim pamit undur diri, makasih yang udah nonton, bye-bye.